Santo Leander lahir sekitar tahun 540 di Cartagena, Spanyol. Ia berasal dari keluarga yang sangat religius dan berpengaruh dalam gereja. Ayahnya adalah seorang bangsawan yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan, sementara ibunya dikenal karena kesalehan dan kebijaksanaannya. Leander tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai iman Kristen, yang kemudian membentuk karakter dan panggilannya sebagai seorang rohaniwan. Sejak muda, Leander menunjukkan minat yang besar dalam bidang pendidikan dan spiritualitas. Ia bergabung dengan komunitas monastik dan mengabdikan dirinya dalam doa serta studi kitab suci. Dalam komunitas tersebut, ia semakin mendalami ajaran iman Katolik dan membangun reputasi sebagai seorang yang bijaksana serta penuh dedikasi. Semangatnya dalam memperjuangkan iman menarik perhatian gereja, hingga akhirnya ia diangkat menjadi uskup Sevilla. Sebagai uskup Sevilla, Leander memiliki tantangan besar dalam menghadapi pengaruh Arianisme yang menyebar luas di wilayah Spanyol. Bangsa Visigoth, yang saat itu berkuasa, mayoritas menganut ajaran sesat Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus. Leander memahami bahwa tugasnya bukan hanya mengajarkan iman yang benar tetapi juga membawa pertobatan bagi mereka yang tersesat dalam ajaran tersebut. Dalam perjuangannya, Leander berhasil mendekati Pangeran Hermenegild, putra Raja Leovigild, yang saat itu masih menganut Arianisme. Dengan kebijaksanaan dan bimbingannya, Leander berhasil meyakinkan Hermenegild untuk menerima iman Katolik. Pertobatan pangeran ini memicu konflik besar dengan ayahnya, Raja Leovigild, yang tetap setia pada ajaran Arianisme dan akhirnya memenjarakan serta menghukum mati Hermenegild. Meskipun kehilangan sekutu yang berharga, Leander tidak gentar. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan menanamkan ajaran iman kepada Reccaret, saudara Hermenegild, yang kelak menggantikan ayahnya sebagai Raja Visigoth. Berkat upaya dan bimbingan Leander, Reccaret akhirnya menerima iman Katolik dan mengajak seluruh bangsawan Visigoth untuk kembali kepada gereja. Konversi ini menjadi kemenangan besar bagi iman Katolik di Spanyol. Selain sebagai uskup, Leander juga dikenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis. Ia menyusun berbagai tulisan teologis yang bertujuan membela ajaran gereja dan melawan ajaran sesat. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin gereja lainnya, termasuk Santo Gregorius Agung, yang saat itu menjabat sebagai paus. Persahabatan mereka menghasilkan pertukaran gagasan yang memperkaya iman dan tradisi gereja. Keberhasilan Leander dalam memulihkan iman Katolik di Spanyol tidak hanya membawa dampak bagi gereja, tetapi juga bagi kestabilan politik dan sosial di kerajaan Visigoth. Dengan diterimanya iman Katolik sebagai agama resmi, hubungan antara Spanyol dengan dunia Katolik lainnya semakin erat. Reformasi iman yang dimulai oleh Leander kemudian dilanjutkan oleh adiknya, Santo Isidorus, yang meneruskan jabatannya sebagai uskup Sevilla. Leander menjalani hidupnya dengan penuh pengabdian hingga akhir hayatnya. Ia wafat pada tahun 600 di Sevilla, setelah bertahun-tahun melayani gereja dengan penuh kesetiaan. Kepemimpinannya yang bijaksana dan semangatnya dalam membela iman menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah gereja di Spanyol. Sebagai penghormatan atas jasanya, Leander dihormati sebagai santo dalam gereja Katolik.
Umat Kristen di Spanyol mengenangnya sebagai gembala yang setia, pembela iman, dan pelopor dalam membangun kembali kesatuan gereja di antara bangsa Visigot. Warisan Santo Leander tetap hidup dalam sejarah gereja. Karya dan pengaruhnya tidak hanya mengubah wajah gereja di Spanyol, tetapi juga memberi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap setia dalam iman dan memperjuangkan kebenaran. Namanya terus dikenang sebagai salah satu santo yang berjasa dalam memperkuat fondasi iman Katolik di Eropa Barat.